Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi pada video pembahasan soal tutorial matematika dasar, khususnya matematika dasar 1B. Pada video ini, saya akan membahas beberapa soal terkait dengan modul mid dan kekontinuan. Saya pilih beberapa soal yang mudah-mudahan bisa merepresentasikan dari modul atau bahan materi yang ada di bab limit dan kekontinuan. Baik, kita langsung saja soal yang pertama. Baik, pada soal pertama kita akan pahami dulu mengenai konsep apa itu limit, bagaimana memahami limit kiri dan limit kanan, atau mengatakan bahwa suatu fungsi itu memiliki limit di suatu titik tertentu. Berikut diberikan gambar atau kurva dari fungsi fx. Jadi semua ini menyatakan representasi dari fx. Pertanyaannya adalah, jadi dari gambar samping tentukan limit dan nilai fungsi jika ada dari masing-masing soal berikut. Yang pertama, tentukan limit dari x menuju minus 1 dari arah kiri. Jadi yang A, tanda negatif minus di atas ini menandakan bahwa x-nya didekati dari arah kiri, atau x menuju min 1 dari arah kiri. Maka harus kita pahami bahwa yang namanya limit adalah nilai yang mendekati gitu ya, nilai mendekati suatu titik. Di x menuju minus 1 dari arah kiri. Kira-kira ketika x menuju min 1 dari arah kiri, berarti kira-kira dari sebelah kirinya min 1. Maka fx-nya itu akan menuju berapa nilainya? Kalau kita lihat, kalau dari arah kiri itu sama aja dengan berarti sebelah kirinya minus 1, tentu nilainya adalah yang kurang dari negatif 1. Katakanlah berapa? Min 1,1 begitu. Maka katakanlah di sini nilainya, kemudian nilai fx-nya menuju berapa? Sekitar sini ya. Semakin dekat dengan minus 1 dari arah kiri, maka nilai fx-nya akan mendekati 1. Maka limitnya, limit x menuju min 1 dari arah kiri fx sama dengan negatif 1. Kemudian yang B, limit x menuju min 1 dari arah kanan. Lihat x min 1 di sini. Ketika x menuju min 1 dari arah kanan, grafik fx ini berapa? Menuju berapa nilainya? Kalau kita lihat dari arah kanan grafik fx ini nilainya juga menuju 1. Kan nilainya yang B juga 1. Soal yang
arah kanan fx-nya nilainya sama dengan 2. Kemudian yang G, limit x menuju 1 fx. Ada nggak? Nah, tadi karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka kita simpulkan bahwa limit x menuju 1 itu tidak ada. Kalau saya tambah lagi soalnya, berapakah nilai dari f1-nya? Nilai dari f1 itu adalah nilainya yang bulat penuh. Berapa nilainya? Yaitu nilainya sama dengan 3. Inilah konsep dasar dari limit, jadi nilai yang mendekati suatu titik. Baik, kita ke soal selanjutnya. Menghitung nilai limit suatu fungsi dengan menggunakan aturan limit atau teorema limit gitu ya. Ada beberapa soal yang saya pilih. Yang pertama, tentukan limit x menuju 1, x pangkat 3 min 3x plus 1. Pada dasarnya dengan menggunakan teorema limit sebenarnya kita bisa langsung saja. Jadi kalau teorema limit ini mengatakan sebenarnya gitu ya, ini sama dengan limit x menuju 1, x pangkat 3 dikurang limit x menuju 1, 3x plus limit x menuju 1, 5. Limit konstanta ya sama dengan konstanta tersebut. Atau boleh langsung sebenarnya. Jadi kalau untuk fungsi yang polinomial gitu ya, polinomial nilainya langsung disubstitusi saja. Jadi kita substitusi saja x-nya sama dengan 1. Kalau kita ganti x dengan 1 diperoleh hasil 1/3 min 3 kali 1 plus 5 nilainya sama dengan 3. Maka nilai limitnya adalah 3. Ini masih mudah ya. Nah, bagaimana kalau bentuk fungsinya adalah fungsi rasional? Nah, kalau untuk fungsi rasional, kita harus periksa dulu apakah bentuk rasional tersebut merupakan bentuk tak tentu atau bentuk 0/0. Kalau bentuknya 0/0, kalau untuk fungsi rasional maka dicoba dulu apakah difaktorkan terlebih dahulu. Jadi sederhanakan sebenarnya kalau untuk fungsi rasional. Nah, kalau kita periksa ketika kita substitusi x sama dengan 1 ke fungsi rasional ini, hasilnya tidak 0/0 gitu ya. Karena tidak 0/0, maka bisa kita langsung substitusi saja nilainya. Kita ganti x dengan 1 diperoleh hasil 1² min 1, 1 plus 2. Ternyata pembilangnya menghasilkan 0. Ya nggak masalah, karena 0 bagi 2 itu masih ada nilainya, masih terdefinisi, yaitu nilainya adalah 2. Maka limitnya untuk fungsi rasional ini sama dengan 0. Masih mudah ya. Bagaimana untuk soal yang ketiga? Yang C. Limit x menuju 1, x² min 1 dibagi x min 1. Kalau kita substitusi x dengan 1, kita substitusi terlebih dahulu ya. 1² min 1 ini sama dengan 0, yang menyebutnya 1 min 1 sama dengan 0. Ternyata bentuknya itu adalah bentuk 0/0 atau bentuk tak tentu. Makanya tidak bisa kita substitusi langsung. Caranya bagaimana? Caranya ya ini kita coba faktorkan terlebih dahulu. Kalau kita faktorkan, yang pembilang dapat kita sederhanakan menjadi x min 1, x plus 1 dibagi x min 1. Karena ini nilai limit x menuju 1, artinya x tidak sama dengan 1, maka ini boleh kita sederhanakan. Artinya dia ada nilainya. Karena dia tidak sama dengan 1. Kalau sama dengan 1 dia nggak boleh coret ya, karena 0/0 itu tidak ada. Karena dia bukan 1, hanya menuju 1 atau cukup dekat dengan 1 nilainya, maka bisa kita sederhanakan. Sehingga tersisa hanya tinggal x plus 1. Kalau sudah sederhana, langsung saja kita substitusi x-nya dengan 1, maka didapat nilai limitnya sama dengan 2. Ini menghitung nilai limit dengan menggunakan aturan limit. Kalau kalian masih bingung, boleh tanya di kolom komentar. Oke, selanjutnya tentang limit di tak hingga dan limit tak hingga. Sesuai dengan namanya, limit di tak hingga, artinya limitnya menuju tak hingga atau menuju minus tak hingga. Kalau limit tak hingga artinya nilai limitnya itu nilai limitnya yang menuju tak hingga atau menuju minus tak hingga. Bagaimana soalnya? Kita coba satu persatu. Yang pertama, ini limit x menuju tak hingga, fungsi rasional juga. Cara pengerjaannya adalah kalau untuk fungsi rasional maka kita bagi dengan
derajat yang terbesar. Pembilang kita cek derajatnya berapa, penyebut kita cek derajatnya berapa, maka kita bagi masing-masing suku dengan koefisien dan suku dengan derajat tertingginya. Oke, kalian boleh coba dulu untuk memastikan jawabannya. Pause dulu, baru dikerjakan. Baik, cara mengerjakannya adalah derajatnya berapa ya? Nah, untuk mengetahui derajatnya, bagian yang penyebut ini kita coba jabarkan terlebih dahulu ya. Kalau kita jabarkan nanti didapat hasilnya adalah jadinya min 3x kuadrat yang pangkatnya paling besar saya kedepankan. Min 3x kali 3 min 9x, 2 kali x 2x jadi min 9x tambah 2x, min 7x plus 6. Setelah bagian penyebut kita kalikan, kita periksa ternyata pembilang memiliki derajat tertinggi 2 dan penyebut juga memiliki derajat tertinggi kedua. Maka masing-masing suku kita akan bagi dengan x kuadrat sehingga diperoleh hasil ini tetap ditulis ya bentuk limitnya. Yang penyebut menjadi x kuadrat dibagi x kuadrat kemudian 3x dibagi x kuadrat plus 5 dibagi x kuadrat. Dan yang penyebut min 3x kuadrat dibagi x kuadrat min 7x x kuadrat plus 6 min x kuadrat. Kita sederhanakan, ini habis tinggal 1, ini dibagi ini maka tinggal x, ini juga habis, ini tinggal x. Oke, kemudian kita bisa langsung terapkan x-nya kita ganti dengan menuju tak hingga. Perlu diingat bahwa tak hingga adalah bilangan yang cukup besar, maka ketika konstanta dibagi dengan bilangan yang sangat besar, maka hasilnya akan menuju 0. Jadi bilangannya akan menuju 0. Sehingga diperoleh hasil ini tinggal 1 min 3 dibagi dengan sesuatu yang sangat besar, maka hasilnya adalah 0. Ini juga sama, 5 dibagi dengan bilangan yang sangat besar hasilnya 0. Bagian penyebut ini tinggal min 3. Ini 0 plus 0 sehingga diperoleh hasil min 1/3. Maka limit x menuju tak hingga dari bentuk fungsi rasional ini hasilnya adalah min 1/3. Soal yang kedua, oke, jangan bingung ketika kalian ketemu variabelnya itu bukan x karena seperti theta begitu, maka fokus saja pada tetanya. Ini sama saja dengan theta itu adalah variabelnya, jadi sama saja seperti untuk soal itu sama seperti x. Kita fokus pada variabelnya. Kalau ini dia limitnya menuju minus tak hingga, artinya negatif dari bilangan yang sangat besar. Kalau kita periksa, bagian pembilang ini memiliki derajat paling tinggi 5, bagian penyebut memiliki derajat paling tinggi 5. Maka masing-masing ruas kita akan bagi dengan theta per 5, sehingga diperoleh pi theta per 5 dibagi theta per 5 min theta pangkat 4 dibagi theta pangkat 5 per 3 theta dibagi theta pangkat 5 min 5 theta pangkat 5 theta pangkat 5. Sehingga kalau kita sederhanakan diperoleh hasil theta menuju minus tak hingga, ini tinggal pi, ini tinggal 1 per theta, ini tinggal 3 per theta pangkat minus 4, min ini habis tinggal 5. Ingat, tetanya menuju negatif dari bilangan sangat besar. Jadi 1 dibagi dengan bilangan yang sangat besar begitu juga akan menuju 0, atau bilangan sangat kecil juga bilangan kecil negatif dari bilangan yang sangat besar. Jadi akan menuju 0 sehingga diperoleh hasil tinggal pi ini 0 per 0 minus 5 sehingga hasilnya adalah min pi per 5. Oke ya, itu tentang nilai limit menuju tak hingga. Oke, masih ada lagi soal C. Ini tentukan nilai limit x menuju 2 dari kiri, maksudnya dari x kuadrat min dibagi 4 min x kuadrat. Ingat kembali bahwa ketika x menuju 2 dari kiri, artinya x-nya itu cukup dekat dengan 2 tapi dari sebelah kirinya.
Kalau kalian bingung, sebenarnya kalian boleh ambil sampling point, katakanlah X-nya itu berarti yang kurang dari 2 untuk menentukan nilainya ini berapa. Sebenarnya itu cukup dekat ya, sangat dekat sekali begitu. Misalkan berapa? 1,99999 begitu ya. Artinya bahwa X-nya itu tidak mencapai 2 gitu ya, tidak mencapai 2. Sebenarnya kita langsung substitusi saja, tapi perlu diingat bahwa ketika kita ganti X-nya dengan 2 gitu. Kalau kita ganti X-nya dengan 2, maka diperoleh hasil penyebutnya jadi 4, pembilangnya 4, penyebutnya itu 0. 4 dibagi 0 gitu ya. Ketika kita berbicaranya itu di limit, itu boleh 4 bagi 0. Artinya bilangan nilai limitnya akan bisa menuju tahingga atau bisa menuju minus tahingga. Tinggal dicek apakah nilainya itu sama-sama positif gitu atau sama-sama atau berbeda tanda. Kalau kita lihat X-nya menuju 2 dari kiri, pasti nilai X-nya positif gitu ya. Kalau kita lihat kuadratnya, 2 dikuadratkan atau 1,99 dikuadratkan, pasti nilainya akan positif gitu ya. Artinya bagian pembilang itu bernilai positif. Nah, kita lihat bagian penyebut ini positif atau negatif. Ingat kembali bahwa nilai X itu tidak mencapai 2, hanya cukup dekat dengan 2. Karena X-nya itu tidak mencapai 2, maka 4 min X kuadratnya itu pasti nilainya selalu positif. Kenapa? Karena X-nya itu kurang dari 2 gitu ya. Dengan kata lain, bagian penyebutnya itu positif. Sehingga hasilnya adalah, maka limit X menuju 2 dari kiri, X kuadrat dibagi 4 min X kuadrat. Karena penyebutnya itu menuju 0 dan menuju 0 yang positif, maka nilai limitnya itu akan menuju positif tahingga. Nah, limit tahingga. Nah, soal yang kedua. Jadi bagaimana kita periksa ya? Kalau kita cek, kalau kita ganti X-nya menuju 2 dari kanan gitu ya, X kita ganti 2 aja. Hasilnya jadinya 0 per 0. Nah, kalau 0 per 0 berarti kan dia bentuknya tak tentu ya. Maka harus coba kita faktorkan, bisa nggak begitu. Ternyata kalau kita faktorkan bentuk rasional ini menjadi, ini 4 min X kuadrat, bisa saya faktorkan menjadi 2 min X 2 plus X begitu ya. Bagian pembilangnya bisa saya nyatakan sebagai negatif dari 2 min X, boleh ya? Oke. 2 min X, 2 plus X. Ini boleh disederhanakan sehingga tinggal limit X menuju 2 dari arah kanan, tinggal negatif 1 per 2 plus X. Karena X-nya menuju 2 dari arah kanan, maka nilai X-nya itu positif ya. Maka kalau kita ganti ya hasilnya menjadi, kita substitusi nilainya menjadi 1 min 1 per 4. Nah, ini saya ingin kasih contoh soal bahwa tidak melulu gitu ya, ketika X menuju 2 dari arah ada tanda plus atau minus, kemudian penyebutnya itu bernilai 0, otomatis nilainya tahingga atau minus tahingga, itu tidak melulu seperti itu. Nah, periksa terlebih dahulu apakah bentuk rasional itu 0 per 0. Kalau bentuk rasionalnya 0 per 0, berarti dia bentuknya tak tentu. Maka coba difaktorkan. Tapi kalau bentuknya bukan 0 per 0 seperti ini gitu ya, pembilangnya konstanta, penyebutnya 0, maka nilainya itu akan menuju positif tahingga atau menuju negatif tahingga. Tinggal dilihat apakah pembagian dari tinggal dilihat apakah pembagian dari pecahan tersebut merupakan pembagian dari bilangan yang positif dan positif atau yang berbeda tanda. Kalau pembagiannya dari bilangan yang berbeda tanda, katakanlah penyebutnya itu negatif, pembilangnya negatif, maka ini akan menuju minus tahingga begitu ya, dengan catatan pembilangnya itu suatu konstanta, penyebutnya itu nilainya 0. Baik, ini tentang konsep limit di tahingga dan limit tahingga.